Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bongkar bagaimana triknya atau cara saya menghilangkan kulit jeruk bawaan body dashboard yang memang sudah ada teksturnya seperti ini menjadi mulus seperti body mulus dengan menggunakan epoksi saja. Jadi yang perlu dilakukan adalah sebelum kita melapisi bidang ini dengan epoksi atau PP primer sebelum epoksi, teman-teman wajib melakukan pengamplasan dulu ya. Diamplas dulu medianya secara merata dengan amplas grade 320 atau 400 juga boleh. Jadi di sini teman-teman mengamplasnya jangan sampai medianya ini yang dimuluskan dengan amplas, jangan. Jadi di sini tugasnya amplas ini hanya mengasarkan ini saja untuk sebagai tumpuan nanti PP primer dan epoksi melekat di sini. Jangan sampai tidak pakai PP primer. Biasanya kalau tidak pakai PP primer itu umurnya nanti nggak akan lama gitu biasanya. Oke teman-teman. Jadi bagaimana saya akan menghilangkan kulit jeruk ini dengan menggunakan epoksi, teman-teman bisa simak videonya ya. Oke, kayaknya itu aja. Disimak terus videonya, jangan kemana-mana. Oke teman-teman semua, ini adalah proses pelapisan PP primer sebelum saya menaikkan epoksi di atas permukaan bidang ini. Oke, setelah beberapa detik saya langsung menaikkan epoksi di atas media ini. Untuk penyemprotan epoksinya, untuk lapisan pertama ini saya langsung melapiskannya langsung tebal. Oke teman-teman, ini media yang satunya sama, ini pelapisan PP primer sebelum epoksi kita naikkan. Setelah beberapa detik sama seperti yang pertama tadi, langsung saya naikkan epoksi lagi. Yang lapisan pertama ini saya langsung aplikasikan secara tebal, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah pelapisan epoksi yang kedua setelah saya jedakan selama 15 menit per lapisnya. Untuk pengaplikasian yang kedua ini sama seperti yang pertama, saya aplikasikan langsung tebal sampai tekstur kulit jeruknya saya lihat tertutup oleh epoksi, kira-kira seperti itu. Di bagian ini epoksi yang saya sudah lapiskan sebanyak 2 lapis di atas bidang itu saya beri cat hitam di atasnya, tapi saya bias-biaskan saja. Tujuannya sebagai tanda untuk pengamplasan nanti setelah epoksi ini kering, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, setelah medianya ini kering, jadi tampilannya seperti ini. Sebelum saya naikkan epoksi, seperti teman-teman lihat, saya naikkan PP primer dulu, baru beberapa detik kemudian saya naikkan epoksi di atasnya. Untuk epoksinya ini di lapis pertama saja saya sudah kasih langsung tebal. Saya jedakan 15 menit, setelah itu baru saya langsung ke lapisan kedua. Jadi di lapisan kedua itu saya epoksi juga secara tebal sampai saya melihat kira-kira pori-porinya itu tertutup oleh epoksi. Nah setelah itu saya jedakan lagi selama 15 menit atau 20 menit. Baru setelah itu saya kasih tanda warna hitam bias-bias nih begini. Ini fungsinya apa? Nanti yang bias-bias hitam ini akan saya amplas sampai biasnya ini habis. Yang berarti nanti menandakan bahwa bidangnya ini sudah mulus. Dan bias-bias hitam ini juga berfungsi untuk kita bisa melihat bahwa bagian yang sudah biasnya sudah nggak ada lagi itu sudah keamplas. Jadi otomatis kita ngamplasnya nggak kelewatan dan juga hemat waktu karena kita bisa melihat bagian mana yang sudah diamplas, bagian yang mana yang belum diamplas, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, kita amplas ya untuk pembuktian sampai ini mulus.
Oke ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke proses pengamplasan epoksi. Jadi amplas yang saya gunakan adalah amplas grade 600. Tapi ini yang bekas, yang baru juga boleh. Perbedaannya yang baru dengan yang bekas, daya potongnya lebih cepat yang baru, lebih lambat yang bekas. Karena ini untuk tutorial, jadi saya manfaatkan yang bekas aja. Disimak ya videonya. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini ada perbedaan kan? Lebih mudah kalau kita pakai tanda. Jadi kita bisa tahu bagian mana yang sudah diamplas, bagian mana yang belum diamplas. Oke, lanjut. Hingga saatnya tiba, aku ungkap semua. Hingga dirimu pun tak berdaya. Seribu rayuan manismu menghujani aku, seakan kau yakin ku memaafkanmu. Pergi-pergi saja dirimu, jangan pernah kembali, karena hatiku tak lagi untuk. Oke teman-teman, setelah kita melakukan proses pengamplasan, ya jadinya seperti ini. Dan ini mulus. Ini udah mulus. Ini yang di bagian tangan saya memang tandanya masih ada, karena ini kan posisinya di bagian dalam. Dia nggak kelihatan pas ini dipasang. Jadi ini diamplas seperlunya aja. Yang penting itu di bagian utamanya ini. Nah, yang penting di bagian utamanya yang harus mulus. Jadi ini nanti kalau dicat terus di karbon WTP hasilnya mulus, bening, nggak ada tekstur kulit jeruk. Makanya setiap garapan-garapan saya yang di plastik kulit jeruk, tiba-tiba begitu di karbon WTP hasilnya mulus. Nah, prosesnya seperti ini. Saya hanya menghilangkan kulit jeruk itu dengan menggunakan epoksi. Oke, ini yang belum diamplas, ini yang sudah diamplas, ini yang belum diamplas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini yang belum diamplas. Walaupun saya kasih epoksinya tebal, begitu dia kering, jadi ini epoksinya akan ngikutin bidangnya juga. Jadi ini kulit jeruk kembali dia. Jadi setelah kita melakukan pengamplasan, artinya kan kita memangkas epoksi yang mengikuti tekstur bidangnya ini. Untuk mengetahuinya tadi ya dikasih tanda bias hitam seperti ini. Artinya itu menjadi batasan di saat kita memangkas epoksi ini. Begitu epoksi sudah terpangkas, maka alhasil di sini mulus. Oke, mungkin video saya sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa kita di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum gabung di channel saya, teman-teman bisa langsung gabung. Caranya gampang, tinggal klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel saya. Kira-kira seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.